pernah menggunakan jasa buzzer, kalian serahkan 1 M cash kepada siapapun yang bisa membuktikan itu. Sampai detik ini, Doktif bilang sayembara 1 miliar. Jika Doktif pernah membayar buzzer, silakan muncul. Doktif akan kasih kalian cash 1 M. Menang nggak Mambel? Dari dulu Doktif ngomong, ada nggak? Nggak akan pernah ada. Tapi kalau mereka berani nggak ngomong sayembara itu? Berani nggak? Coba dong ditunggu. Iya ya. Berani Coba dari dulu. buktikan jika kami pernah menggunakan jasa buzzer gitu ya Dok ya. Gitu. Ayo. Karena konsepnya ini sama gitu loh. Mereka ini konsepnya tuh sama. Sudah mulai terpuruk nih, udah mulai kena nih, terpojok nih, pakai jasa itu. Kirim opini, ya kan? Bikin kayak begitu tuh, framing-framing kayak begitu udah basi. Masyarakat tuh udah nggak kayak dulu lagi. Mungkin 4 tahun yang lalu masih bisa pakai cara kayak begitu. Gitu loh. Kayak sekarang kan mulai tuh framingannya kayak Sunio. Oh, Sunio ini masjid, terus habis gitu motong kambing, motong sapi, iya kan? Oh, masih berbagi sama si Doni Rapu Ramadan, iya kan? Nah, sekarang Dotif tanya ke tim kreatifnya si Sunio, kalian tahu nggak tim kreatif Sunio itu, staffnya itu semua akan ditumbalkan sama Sunio Mambel? Oh ya, coba ditumbahkan sama Sunio, jahatnya manusia ini. contohnya? Ya sama seperti Doni Rapu, tahu? Doni Rapu? Doni Rapu yang telepon-teleponan video call sama Kohani. Yang ngeluarin sertifikat mualaf. Iya itu Ya kan? gimana itu? Nah, Kohani kan negur sama Doni Rapu. Kan ceritanya nggak kayak gitu. Kenapa kamu Doni kok bikin cerita kayak begitu? Itu live di record lagi sama Kohani. Tahu nggak jawabannya? Ya kok kan tahu, saya kan kerja ikut orang. Ngomong gitu. Artinya apa? Nah, Kerja. kau kan tahu saya ikut sama orang, saya ikut sama Suneo. Kan saya kerja, gitu. Itu ada chatnya, ditunjukin juga sama Kohani sama Doktif. Maaf ya Kohani, saya cuman bekerja, saya hanya bekerja. Jadi dia bisa itu membentuk cerita yang sebenarnya bukan seperti itu. Alibinya pokoknya bekerja, kalau nggak bekerja bercanda gitu ya Dok ya, orang-orang sekarang ya. Demi lambung ya lebih tepatnya ya sayang. Nah, demi lambung. Jadi ya, aduh Mambel kalau Doktif tuh udah gedek banget sumpah. Udah maksudnya sama orang ini tuh udahlah. Kalian misalnya ada bilang, oh kenapa sih Doktif tuh menyerang personal, menyerang apa? Kalau kalian jadi Doktif ya, diserang sama Suneo, nggak akan kuat pasti. Temennya Doktif aja pada mau mundur semua. Mundur kliniknya, Untung kita nggak temenan ya sayang ya. Ya bener. Jadi aku aman. Bener juga sih. Jadi aku aman. Tapi kan begitu, aku aja. tapi begitu dia tahu Mambel ada di situ, langsung dia kabur. Aduh bahaya nih, mata-mata nih bahaya nih, kan gitu. Apa? Ya kan? Itu Begitu sering Dok. si Di The Sunio Edge aja tahu. gitu dulu dia. Di The Edge. Aku nggak tahu kalau Iya. di sebelah sopa timku itu sopa dia sama yang kasus rendang. Oh, si Willy Salim. Yang Dokter bilang record ya Willy ya waktu kasus persekusi. Rupanya yang ngasih tahu timku. Mi, ada ini. Pas ku tengok gini, tengok-tengokan abis itu close bill. Close bill dia. Close bill cabut orang tuh. Iya, takut makanya dia sok-sokan bilang begini, saya siap ke persidangan. Sun, ngadepin Doktif aja lu lari tunggang langgang, lu cuman berani di medsos nyocot kayak Nepos itu beraninya juga di medsos ketemu Doktif kayak ikan cucut, kayak apa ayam sayur, kayak monyet kesiram gitu, persis banget Mambel. Penakutnya itu si Bokir Jastiper sama, udah Bokir Jastiper penakut ketemu sama Doktif gitu. Kita lihat nanti SS segarang apa kamu. Nanti datang nggak FS di sidangnya Suneo ya Dok? Wah, begitu ditanya itu langsung dia ngeblok orang-orang yang nanya itu Mambel. Datang nggak ya kira-kira? Enggak sih, kayaknya nggak bakalan. Enggak sih. Kan yang penting dia udah dapat duitnya. Udah dapat duit ya, tapi nggak jalan Markusnya.
Yang penting duit udah dapet, terus nggak percaya lagi Sunio sama dia karena nggak berhasil ngelobinya. Iya ya. Ngelobinya pakai jasanya gagal. Markus gagal. Pokoknya kalau nepos tuh Markus gagal. Ya kan? Bahkan Dinar Candy aja kan belum dibalikin duitnya juga. Dia bilangnya Dinar Candy yang utang sama si Nepos. Dari mana? Dinar Candy yang utang sama Nepos katanya. Coba lihat itu kan kasusnya Apek gitu kan. Kasusnya kok Apek, betul. Yang 5M itu kan, 5M. Terus habis itu yang 2,5M udah dibalikin, sisa 2,5. Dijanjiin kalau si Koapek nggak akan masuk. Iya kan? Nah, ternyata kan masuk. Nah, masuk kan ternyata gagal kan. Nah, diminta tuh 2,5. Tapi kalau setiap ditanya itu sama netizen, jawabannya dia pasti yang utang itu sih Dinar Candy kayak gitu-gitu. Pokoknya memutar balikan fakta, semua diputar balik. Dokter dibilang puput, dibilang jual diri karena nggak bisa bayar kuliah, Mambel. Padahal itu kan dia terkenal banget melontong di Lampung. Seniormu aja temanku kok di kampus, Dok. Dokter kecantikan juga, Dok, sekarang. Cuman dia memang standby di klinik aja, yang maksudnya nggak yang dia nggak main yang medsos, tapi seniornya Doktif kenal ya, baik. Kan tahu kan gimana Wong Surabaya kumlot atau enggak gitu. Wong Surabaya kumlot atau kumlotan, ijazah tuku atau enggak. Ayo. Dan itu ya kan? dia yang ngomong. Itu itu juniorku tahu, Mam. Doktif itu kata dia. Oh iya, aku bilang iya kata. Nah, kalau dia tuh nggak yang nggak jualan di medsos, dia nggak gitu, dia mainnya klinik. Kayak dokter Nanang dulu, dokter Nanang kan dulu standby-nya klinik aja kan. Betul. Sekarang aja kan baru jual-jual di live. Ah, ini ada penetapan sumut. Izin tanya dok, benarkah Doktif yang suruh Teras Doraemon pasang foto Sunio di penjara? Itu oposisi, Dok, oposisi. Memang kerja dia bagian untuk ngeblunderin. Oposisi itu, Dok. Dari tadi typingan dia ngalor ngidul ngaco. Jangan diladenin sayang, nanti terpelintir. Tanya aja ke penyidik, bukan tanya ke Doktif, ya tanya aja ke penyidik gitu, ya kan si Hans Pranata sudah melaporkan ke mana, ke Paminal, ya kan, tapi dicabut sama Hans Pranatanya. Kenapa dicabut sama Hans Pranatanya? Kenapa? Terus sekarang akun Hans Pranata dua-duanya hilang. Iya kan, TikTok hilang, Igo hilang. Kenapa? Terus pada saat diperiksa sama penyidik bilang nggak kenal sama Doktif. Kenapa Hans Pranata? Terus selama yang dia suarakan apa? Aku nggak kenal Doktif. Nah, gimana penetapan sumut? Gimana? Tanya dong ke mereka. Kenapa akunnya hilang? Akunnya Doktif kan tetap aja viti-vitinya jelas. Kenapa kamu nggak tanya Hans Pranata, mana akun kamu? Kenapa kamu hilangkan di Igo dan TikTok? Kenapa kamu babu Suneo Hans Pranata? Ayo, kenapa? Kok dimatikan? Terus ditanya sama penyidik, kenal nggak sama Doktif? Enggak kenal sama Doktif. Oh, menutupi jejak kamu, menghilangkan barang bukti, gitu ya? Tuh, kelakuan mereka semua kayak gitu, Mambel. Gitu, kelakuan semua sama, setipe udah. Kira dipanggil sama penyidik, wah, matiin semua, hilangkan semua jejak, hilangkan semua begini. Bawa pikir penyidiknya tulul. Dia pikir penyidiknya tulul. Gitu loh. Itu kan tetap akan terrecord, meskipun dihapus-hapus juga tetap ada. Lo di lab 4 juga pasti bakalan kena. Kasus SS hapus gimana? Aja, hapus. Kasus SS gimana, Doktif? Besok kalian tonton aja, kalian tunggu live wartawan di PMJ sayang. Loh, kan aku infoin ya sama anak-anak, aku info ya. Anak-anak udah tahu belum ini, Dok? Belum. Tak infokan yo. Yo, boleh. Benz Ebenezer deh, Benz yang media ini dari TikTok yang suka nge-live kan semua case. Nah, itu standby besok di PMJ sayang. Iya, boleh ya. Jangan sampai kehilangan momen-momen itu krusial itu gitu. Ya, momen-momen krusial. Jangan kehilangan itu. Karena kalau Doktif lihat jualannya dia sekarang, dia banyak stresnya dia kalau jualan mukanya. Iya kan? Gitu. Terus masih pakai filter itu juga ya. Kemarin Doktif lucu mau lihat Fuji, lucu banget tuh si Fuji. Fuji siapa sih? Uti itu kan pakai itu filter ya, pakai kerudung. Terus filternya tangannya dia nggak diperjelas lagi. Uti itu bener-bener ya. Uti itu lucu banget tuh anak.
Iya kan Mambel, jadi si Uti tuh dipakein kerudung, terus habis itu tangannya Uti tuh diiniin ke mukanya dia gitu. Jadi kan filternya kan hilang muncul. Itu si Uti ngapain kayak begitu? Coba tambah diperjelas filternya. Kan Uti ngeliatin mukanya lucu kali ya, Mambel. Mambel. Kok Uti tetangganya SS? Uti tetangganya SS. Kok itu polos banget dia? Kenapa tangannya dia ini kebuka? Taruh tuh bikin itu ya konten gitu boleh nggak ya? Kan Uti yang mamerin itu dulu. Boleh nggak sih Uti yang membongkar filter? Boleh nggak ya? Pasti jadi seru deh itu. Pasti jadi seru. Gimana Mambel? Kan Uti yang mulai, bukan Doktif loh yang mulai. Kan Uti. Gimana Mambel? Bisa nggak jangan aku terus jadi tumbal, Dok? Karena kalau pertanyaan kau gimana Mambel gitu, jatuhnya aku ini kayak bolu pandan loh. Soalnya Mambel tuh tahu sebenarnya dia kan pura-pura blow on. Itu gini loh, Uti itu kan memang rada-rada polos di usia dia yang masih muda gitu kan, ya kayak gitu. Jadi kayak kamu beda gitu kan, langsung kan filter tadi. Iya loh, dia ngeliat Itu dia nggak sengaja, Dok. Dia nggak sengaja. Dia nggak sengaja bongkar filter di mukanya si dia sendiri Uti itu. Tapi dia bolak-balik loh, dia begini-begini. Bolak-balik dia naruh tangannya depan muka, menunjukkan ke masyarakat bahwa ini filter loh guys. Shine bright like a demon, shine bright like a demon, shine bright like a demon. Yang penting kan nggak kena blue band kan? Apa itu? Hah? Ya nggak berminyak. Astagfirullah. Tapi tangannya masih tetap ruas-ruas jarinya hitam. Berarti mau bikin edukasi, jangan pakai body lotion yang ebol-ebol ya. Gitu. Wih, punyanya SS hitam, Mambel. Maksudnya apa ini? Aku Itu jariku bukan jari yang wanita, Dok. ruas-ruasnya. Aku yang ini jariku Tapi memang bukan punyanya jari yang hitam. Tapi nggak hitam, tuh nggak hitam. jari begini. Kenapa jarinya? Nggak. Hitam banget kemarin, hitam banget kelihatan yang pada saat nggak kena filter, jari tangannya ruas, jadi hitam banget. Gitu loh. Gitu maksudnya Doktif itu kan kasihan masyarakat kok sampai pakai body lotion yang kayak dia pakai itu, jadi ruas jarinya hitam banget. Jadi pas filternya nggak kena ke tangan ruas jari. Bisa nggak sih filter tuh diajakin ngobrol kalau ini tuh filternya kena kayak ke ruas-ruas jari gitu? Ya, jangan, ini kelihatan banget tuh tangannya itu hitam banget. Gitu mukanya sih emang bagus. Filternya tuh mbok ya di ini kayak gitu diajak bisa nggak sih filter itu di ini disogok gitu, bisa nggak sih filter? Tolonglah kamu itu tangan saya juga difilter sekalian, jangan cuman muka. Tuh kan Baby Blue juga lihat tuh kan. Tuh. Iya kan dibilangin kok, nanti kalau Doktif naikin untuk edukasi kalian jangan ya pakai body lotion yang ebol-ebol, karena diduga SS ini menggunakan body lotion yang ebol-ebol. Diserang tar sama bucur-bucur. Dan ini juga penggunaan filter ya. Jadi kalian jangan percaya, kenapa harus cerdas? Ya, nggak mungkin muka bisa kayak begitu. Gitu, bisa pori-porinya nggak ada, terus napasnya dari mana? Kalau pori-porinya tiba-tiba hilang begitu. Hah? Dari mana pori-pori bisa hilang begitu, Mambel? Tuh, yes, nah, ya kan? Ya. Enggak, tadi cantik. Tadi. Nggak mau tadi cantik. Nggak mau, maunya tadi. Nggak mau, maunya yang itu. Maunya yang tadi cantik banget, sumpah. Pakai filternya Uti. Tiba-tiba manja. Pakai filternya Uti. Tolong pakai filternya Uti. Menurut tuh nggak bilang SS lu ya, filternya Uti aja karena Uti yang bongkar filter. Coba. Kayak nyesal nggak sih dia itu nantinya, Uti kebongkar aku dek katanya nanti, Dok. Coba nanti bikin fittingnya ya besok ya, boleh nggak? Uti ini polos banget sih, kenapa sih kok tega banget bongkar filternya yang dilakukan SS? Gitu kan kelihatan banget. Ataukah mungkin kamu juga kangen dengan muka aslinya? Sebenarnya muka aku kan aslinya nggak begitu, kenapa di situ jadi begitu? Mungkin gitu kali ya? Kok kelihatan gitu loh?
Dia mungkin dia ngeliat mukanya sendiri di kamera depan tuh, di TV depan gede kan, di depan tuh kan gede tuh TV tuh. Nah mungkin dia juga, kenapa muka gua di TV kayak begitu ya kan? Nah, dia praktekin tuh, tok. Oh iya ya Allah, ternyata filternya gelok beneran. Lucu banget Uti, ya beneran Chan. Bener kan? Jadi kalau masyarakat cerdas mah ya paham lah itu. Si Uti itu iseng banget dia. Padahal dia tetanggaan, ntar musuhan lagi emang. Jangan dah. Uti kan anak kecil polos. Bukan, niatnya Uti itu gini loh dok, ngasih makan bajer. Nanti kan jadi dok, ada bukan job bajer. bajer-bajer dok. Tapi itu nggak naik tuh kontennya. Mungkin kalau Doktif naikin mungkin ya, kita lihat kalau Doktif naikin gimana, naik nggak ya? Kan Doktif bukan bujer, cuman pengen mencerdaskan masyarakat aja. Penggunaan filter yang kayak tadi tuh Mami tuh bagus banget loh itu tadi itu. Bisa nggak sih tolong dipercontohkan coba, menunjukkan penggunaan filter yang bisa bolak-balik gitu, coba dong. Tangannya Mambe digerakin gitu, coba dong tolong. Jangan dong, nanti Uti dimarahin, saya kasihan Utinya. Uti cuman kaget bukan jadi putih. Nggak putih, lancip di mana-mana sayang. Bukan cuman itu, lancip di mana-mana. Nah kan, cie. Coba tolong gerakin itu tangan di muka. Nah terus, nah pelan-pelan lah Mambel, pelan-pelan lah Mambel, jangan gitu, pelan-pelan. itu asli. Nah, itu bener gitu ya guys, pada cerdas nggak kalian? Nah itu loh filter itu loh aslinya, jujur aslinya sih mukanya SS nggak kayak gitu. Jadi nanti kita lihat nanti ya, kalau misalnya tapi dia pakai masker sih. Susahnya mereka tuh kalau ketemu sama wartawan pakai masker sih ya, beraninya cuma pada saat live aja pakai kamera mereka, tapi kalau sama wartawan mereka nggak berani. Ih, cantik banget loh Mambel, coba kalian bisa lihat. Tapi kan dia sering loh. Tunggu ya, aku cek lah yang diwawancara wartawan ya dok ya. Nepos mukanya juga tua kalau nggak pakai filter. Oh parah banget juga Nepos itu. Wah parah banget Nepos, sumpah. Parah banget. Udah persis kakak adik sama si Sahrul. Persis kakak adik, sudah kembar twin. Masa sih? Iya Nepos tuh persis banget sama si Sahrul. Kono bedone. Mungkin Sahrul tuh terinspirasi wanita tuh kayak Nepos kali. Karena nggak mungkin dong Nepos terinspirasi sama si Sahrul, kan nggak mungkin juga ya kan? Kemungkinannya Sahrul terinspirasi sama Nepos. Ya kan bener kan, twin, kembaran gue persis bodoh. Serem. waktu di sidang kan dia ada kan waktu sidang Niki kan. Tuh ya dok, lama-lama rahangnya persis ya. Pesta lah kok. Wah, pokoknya lancip kemana-mana, coba hidungnya lancip, nenek lancip. Wah, aslinya gak ngono filter kabeh. Makanya si Uti kaget ngeliat mukanya, kenapa muka aku jadi lancip begini? Kaget lah dia, si Uti. Ya gini lah Mambel cantik loh kayak gini nih, seneng relatif liatnya. Cantik banget loh. Search live video, ada video perbandingan si Sajega dan Fitri. Nggak usah dicari juga, udah kita semua matanya udah pada melek semua, kita nggak ada yang rabun, nggak ada yang buta sayang. Ya kita semua masih bisa melihat dengan jelas tanpa kacamata. Silinder 10 juga tetap bisa ngelihat antara Sahrul dengan Nepos itu adalah twin. Ya cuman beda rahim aja, tapi mereka tuh twin. Ya. Iya ancene wong Surabaya, aslinya duduk Surabaya sih tapi Jawa Timur. Aslinya Dotif lahir neng Bondowoso. Bondowoso itu dimana owner dari WPC yang bersembunyi di rumahnya yang positif mengandung merkuroy. Ya, jadi ada owner namanya itu WSC itu dia itu Doktif uji lab ternyata positif merkuroy. Ya, terus pada saat dipanggil tidak kooperatif. Akhirnya dijemput lah begitu. Tapi pada saat jualan ke kalian, pede banget jualannya. Omsetnya ratusan juta, miliaran, puluhan miliar, ngerusakin wajah masyarakat Indonesia. Begitu dimintain tanggung jawab, kabur mangkir. Pernah tuh kan tuh kayak gitu tuh. Nah itu asli ya. Kan rahang-rahangnya lancip,
Lancip, kurang lancip lagi deh kayaknya Mambel. Kayaknya dia bagian tirus tuh ditirusin. Makanya barang-barang yang dia jual tuh begitu deket wajah meletot-meletot. Meletot-meletot, meleot-meleot. Ya coba Dotif jualan, ada nggak barangnya Dotif meleot-meleot? Ada lah. Kan? Mana ada Dotif jualan barangnya meleot-meleot. Orang kadang-kadang Dotif pamerin barangnya di muka. Ayo, ya meleot-meleot nggak? Coba kalau dia suruh tuh, apa nggak handphonenya meleot-meleot? Nah, sering pegang handphone tuh kalau dia live, tak handphonenya meleot-meleot. Ayo, ngono sih kalian sih percaya lah, heran aku seolah-olah kayak bagus, bahannya bagus, begitu dipakai wes terus gak karu-karuan di sana, gak jelas. Bidan WSC kalau ngomongin langit, Ikeda. Terus itu juga apa namanya tuh? Duh, siapa itu namanya? Aduh, nah itu tuh hilang Mambel, udah gitu aja deh Mambel. Nah. Dokter saya bilang gini, ya udah gak usah kau tungguin, yang nyuruh kau nungguin siapa? Itu 08 Ya mana kalau kau suaranya mau ya buat aja, yang nyuruh kau nungguin siapa? 08 mana suaranya masih hidup gak sih 08? Lucu deh kau Revi. Jangan. Muak ada lama-lama. Ya yang nyuruh kau nunggu siapa? Mending kau tunggu aja jodohmu. Kamu itu ngapain? Udah kamu mang tak santai aja. Gak usah ini aja nunggu-nunggu Oposisi, santai. oposisi, tetap. Ngelapor juga enggak, ngerepot aja ya kan? Oh takut kerekam dok. Kamu kan biasa bikin lagu, lagunya enak loh. Aku fans Doktif loh. Oh bukan oposisi dia. Nggak ada oposisi tuh dok. Percaya aja kau. Kayak gitu dok. Doktif ini kan ini ya. Apa Dok, namanya? basmi dokter yang di Kabupaten Tangerang pada jual merkucrot. Nggak mungkin kalau warga dokter jualan Tangerang. dokter ada jualan merkuri udah masukin aja itu bisa izinnya dicabut itu. Dok basmi dok bukan dokter dok basmi dok yang di Kabupaten Tangerang pada jual merkuri. Mereknya apa sayang? Kamu harus bilang mereknya apa. Kalau memang kamu tahu itu merkuri, kamu sebutkan merek, nggak perlu takut. Nggak perlu takut. Dokter itu kan sebutkan dengan jelas WSC. WSC itu positif mengandung merkuri. Sampai detik ini mana ownernya? Ownernya berani nggak? Sekarang dokter nggak pakai yang namanya tata titit. Kalau dulu masih pakai tit, sekarang nggak usah, nggak pakai. Sikat gitu ya dok sekarang. Nggak ada. Kayak termasuk maskernya si Reza Gladys. Yang jualan masker itu tahu? Tahu, Mambel? Masker. Iya, Masker yang dibilang over yang Dotif cek uji lab ternyata nggak ada yang false claim itu. False claim maskernya Reza Gladys yang akhirnya si Julianus itu bilang kalau membongkar rahasia dagang. Rahasia dagang apa yang udah dibongkar? Rahasia dagang apa? Rahasia dagang itu kalau di komposisinya tidak disebutkan namanya terus tiba-tiba Dotif keluarin namanya itu masih oke rahasia dagang. Di komposisinya tertulis kok ternyata pada satu jilid nggak ada. Mana Julianus Sembiring? Keluar kamu Julianus Sembiring. Mana suara kamu sekarang? Mana suara kamu? Katanya mau nuntut Doktif. Mau nuntut Doktif katanya apa membuka rahasia dagang pet. Rahasia dagang apaan? Bukannya ditarik marah suruh jualan sama si anaknya. Siapa itu Denada itu siapa sih namanya lupa Doktif. Dok, maksudku kan sayang, gini sayang. Doktif. Produk yang Doktif laporkan terhadap DRL ini kan sama dengan produk yang dijual DRG kan? Betul, tapi kan kalau Doktif ini kan produknya sama, tapi kan produknya juga selain itu banyak juga Mambel. Oh, bukan hanya yang mini stem cell itu doang, bukan? Bukan cuman itu. Jadi produknya banyak. Jadi untuk apalagi undang-undang kesehatan Mambel itu kan ancamannya berat ya. Jadi penyidik itu benar-benar harus buktinya tuh harus benar-benar kuat banget. Jangan sampai ada celah. Gitu. Jadi makanya kok lambat banget dulu prosesnya karena benar-benar jangan sampai ada celah sedikit pun buat si Surneo ini yang tukang bikin cerita ya kan dibolak-balik sama dia bisa lolos. Makanya kemarin juga penyidik sempat cerita, Dok, kalau TPPU sama pasal 5 lamanya itu nanti. Yang penting ini naik dulu. Daripada nanti masa tahanan kita selesai, dianya lepas. Gitu. Nggak apa-apa. Naik aja dulu nanti kita bikin laporan baru, ya kan? Bikin laporan baru tentang TPPU dan pasal 55. Yang penting ini naik dulu aja ini case-nya ini.
gitu. Karena penyidiknya juga apa sih namanya, ketakutan kalau nggak bisa sampai ke P21, Mambel. Gitu loh. Tapi dengan ini akhirnya bisa sampai P21 juga mereka kan apresiasi luar biasa kan. Pak Asep juga, Kapolda Metro Jaya juga senang. Akhirnya apresiasi lah penyidik. Penyidik itu bisa mengkasuskan sampai ke tahap 2 P21 itu prestasi, guys. Betul, betul. Makanya ini walaupun dia slow motion ya, Dok ya. Diam-diam betul. langsung jebret beritanya. Nah, pelimpahan. Betul. Ya kan? Ini Kan kerennya. kemarin digiringnya kan gak mungkin naik, kurang bukti, gak akan bisa P21. Kan gerombolannya Nepos gitu. Sekarang bilang Nepos gak akan kena kata siapa. Kalau ditanya, Mambel nanya nih, dan Mambel juga tahu lah. Kalau semua pada nanya yang paling repot masukin itu siapa? Suneo, guys. Suneo udah. Suneo itu adalah tahta tertinggi dunia perskincarean yang kebal hukum tuh Suneo. Suneo rontok, bawahnya rontok semua. Dah, itu aja cluenya. Kenapa betapa getol dari Suneo ini adalah role model untuk kasus yang lain. Ya. Jadi ini adalah contoh nanti ya. Nah, ini adalah Bahwa role model untouchable contoh. untuk di dunia skincare Nah. itu sudah mulai bisa Nah, kok disentuh dibandingin langsung ya. Dibandingin sampai Nepos langit dan bumi. Sopo Nepos lebih kecil daripada kutu. Ya apa? Lebih kecil biji zaro aja lebih kecil kalau bisa itu. Hah? Dipitesnya gampang banget. Itu bukan siapa-siapa. Betul nggak Mambel? Mambel nggak pernah minat jadi adik-adikannya Nepos? Ah? Nggak pernah minat jadi adik-adikannya Nepos? Saudaraku banyak kali, Dok. Bahkan aku chat, WA, telepon aja malas ngangkat. Kok nambah-nambah saudara? Nggak ada aku nggak ada yang ikut yang gitu-gitu. Receh loh, Dok, samaku. Tapi kalau Reza Gladys kan adik kemarin sempat di blok. Memang adek, kalau untuk umur memang dia di bawahku lah, di awak. Oh, kalau Reza Gladys adik. Adek, Kalau Fitrum? kakak. Tuh, berarti kan kakak-kakaan Lah kalau kami orang Sumatera kan memang kan, oh iya kak gitu. Oh iya kak, iya Ini dek. kan sekarang kayak sih- gitu kami kalau ngomong Kan sama orang. Nepos lagi bergerilya ngambil kakak adik kakak gitu. Udah banyak kali saudaraku, Dok. Serius. Rame kali saudaraku, serius. Oh, 08 mau katanya 08. Hah? 08 mau? Adik-adikannya Nepos. Terlalu receh kalau aku ikut-ikutan kayak gitu-gitu, Dok. Aku walaupun pengangguran kayak gini, enggak lah ah. Hah? Enggak main-main teong saya. Aduh, nggak ngerti. Aduh, udahlah. Kagak paham kalau dokter mah di-adikan kakak-kakaan opo kuwi lah. Kemarin jadi adiknya Queen aja kecewa, apalagi adiknya makasih lah, Dok. Oh, 08 pernah jadi adiknya Bunda Queen. Iya. Ada adiknya Bunda. Hah? Kemarin waktu jadi adik-adiknya Bunda aja kecewa, apalagi adik-adiknya Nepos. Makasih lah, Dok. Oh alah. Ya itu 08 mana tahu dapat bayaran OP kayak dugong. Iya, dibayarin plus endorse. Gitu kan, dibayarin plus endorse sama si dugong. Suneo untouchable ya, tapi sekarang sudah nggak berlaku. Iya, jadi dia istilahnya tertinggi, puncaknya on top. On topnya dia, itu memang dia. Jadi kenapa Kodoktif tuh getol banget ke satu orang pertama, memang jujur jujur itu Mambel serangannya dia di awal-awal ke Doktif itu, selama Doktif membongkar kebobrokannya dia itu kan keji banget gitu loh Mambel. Keji banget lah. Semuanya itu wah, pokoknya nggak bisa diomong lah. Nah, terus ke teman-teman sahabatnya Doktif, kliniknya teman-temannya Doktif itu semua sama dia dihajar, diserang. Nah, jadi terus yang kedua ya itu mematahkan stigma bahwa seorang Suneo ini kebal hukum, ya kan? Terus tidak ada yang berani melawan dia karena semuanya bungkam dikasih duit, disumpal duit itu pasti akan bungkam. Nah, itu lah di situlah Doktif bisa kata siapa? Hah? Kalau dulu si digoreng 20 M si DRG, ini sudah 50 M tulang. Ayo Bang Hotman, 50 M.
Ya kan? Ditolak. Coba terbantahkan kan dengan berjalannya waktu? Ini mau Itu. cokin. Akhirnya dengan berjalannya waktu coba. Ya kan Mambel ya? Coba kalau selesai case close 50M, case close selesai, diem. Masyarakat Indonesia kan pemaaf dan gampang lupa, bener nggak Mambel? Selesai sudah. Duitnya masuk ke kantongnya Doktif. Berarti apa selama ini yang dicari? Duit, kan gitu nanti. Oh Duit, bener, ternyata uang yang dicari itu, uang yang dicari sama Doktif itu, uang. Memuakan sekali buzzernya itu. Gitu loh. Nah, kayak gini udah jelas. Padahal di persidangan udah jelas Doktif ngomong, lu yang ngejar-ngejar Doktif. Doktif butuh bukti, lu mau ngasih apa ke Doktif? Gitu. Tapi sekarang klinik dia masih jalan, Dok. Ya Mambel ini sengaja ini Mambel ini yang di Bali tutup satu persatu tutup. Ini cuma nanya doang, ini sebenarnya nggak pengen bongkar, dipancing, ya kan? Tutup Maksudku kan biar kita ada gitu. tektokan. Kan kayak gini lah Ada, nanti kalau awak diam kan, ya kan Mambel, iya kan Mambel. Nah, gitu awak nanya dikit ngeluh. Bukan Salah aja Mambel loh, taunya Ade. dari mana sih, heran loh Doktif ini. Tahu dari mana sih? Tak pikir Mambel itu sampai saat klinik-klinik Kasunio tutup satu persatu tuh nggak ngerti gitu loh. Ini kok tahu tiba-tiba nanya masalah kliniknya gimana? Ya kan kliniknya tutup satu persatu, se-BU itu ya Mambel ya, ha? Aku diam aja, aku salah terus. Lah kemarin dibilangnya 2,5 jam dapat 8,5 miliar jualan di toko Oyen itu. Kemana itu sekarang duitnya? Oh nggak lari ke TPPU ya, ke HW. Lari kemana duitnya? Mambel, lari kemana duitnya? 2,5 jam 8,5 miliar jualan DNA salmon. Lari kemana? Disuruh balikin nggak mau, bilangnya nggak ada. Semuanya udah di aset. Asetnya kenapa nggak mau dijual? Dok, udah jalan-jalan ke Blok M. Hah? Udah jalan-jalan ke Blok M. nggak minat maunya ke ini aja, ke Mangga 2 aja. Yang di Blok M aman dia. Enggak juga sih, sebentar lagi pada tutup satu persatu, nggak diperpanjang, karyawannya juga nggak diperpanjang, ya gitu. Terus skincare yang dia jualan biasa di live itu kayak mana, Dok? Lah kenapa tanya sama Doktif ya Mambel ya? Udah kita kagak pernah kerja di dia ya. Rumah yang di Palembang Tapi yang yang 60M itu kayak mana? Enggak, dia jual itu kurang lebih 30M, tapi nggak ada yang mau beli lah. Masa rumah di Palembang dijual 30M, nggak ada yang mau beli lah. Kan dia Rumah sultan. kayak gitu, kayak gudang. Sultan apa? Sultan stiker, Sultan nipu stiker, Sultan stiker apa ya? Sultan manipulasi sih iya, Sultan kok jual akun? Hah? Giliran mau disita jual akun. Akun sudah bukan milik saya. Akun itu milik PT ini pret. Kita brus kita. Sultan tipu, Sultan stiker. Kode dari Mambel tuh dong. Ngomongnya 30T, ngomong sama Opung Hotman. Kita sebentar lagi bakalan mencapai 30T. 30T tekan di 30T. Hah? 100 MI megap 30T. Kedabrus. Pamer Rolls Royce kan 20 miliar. Pajaknya ngakunya ternyata cuma 8M. Peret. Apa sih bang iki? Gitu 2,5 jam 8,5 miliar penjualan DNA salmon. Inilah terkadang Keren. orang ini kan gini kan, Dok. Segala sesuatu yang dia buat itu kan sebenarnya kan konten, ya kan, Dok? Nah, sebenarnya kan itu konten. Sekarang dia kejebak dengan konten dia sendiri. Dan Ya lucunya, udah nggak peduli, kalau Dokter mah nggak peduli. Iya, udah nggak maksudku peduli, gini, Dok. penjualan semua itu ketahuan Mambel. Dan Begini, lucunya, Mambel, dia tidak mengakui dia punya duit. dan lucunya gini loh, Dok, masyarakat ini kan percaya gitu loh, Dok, bahwa itu adalah sebuah kebenaran. Padahal itu adalah konten, ngerti nggak, Dok? Nah, Masyarakat itu gampang Dokter percaya tuh dengan pengen- seseorang yang memflexingkan dirinya. Ternyata dia flexing itu adalah marketing. nah, iya betul. Yang Dokter sesalkan itu pada saat kita dihadapkan di majelis disiplin profesi Mambel, di sidang tentang profesi dokter dia ya yang nipu itu
Masa di titik di terakhir dia mengakui, dia bilang begini. Kan Doktif kan bilang tuh di situ. Jadi posisi majelis disiplin profesi itu kayak di persidangan, Mambel. Jadi ada 3 dokter di situ, ya. Terus nanti Doktif yang di bagian jaksa. Terus di seberangnya Doktif tuh yang di bagian kayak terdakwa. Yang di bagian terdakwa itu si lawyernya si Suneo. Nah, Doktif didampingin sama lawyernya Doktif. Di belakangnya Doktif tuh ada apa istilahnya TV gede banget karena Zoom meeting. Ada Zoom di situ. Nah, di situ tuh ada muncul yang namanya Suneo, ya. Terus stafnya Suneo yang dari Palembang, ada manajernya Suneo yang dari Palembang, itu manajer Suneo sama dokter yang dari Palembang, sama dokter Nanang. Dokter Nanang pas itu kan lagi haji. Jadi Zoom meeting aja sebelum berangkat haji sih dianya, tapi udah di Mekah. Pada saat itu Mambel. Nah, akhirnya disitulah kita sidang. Nah, di situ Doktif dipanggil menuju ke tengah-tengah itu, kayak istilahnya kayak di persidangan duduk di tengah itu loh. Iya. Duduk di tengah di situ, Doktif membongkar lah berbagai macam kelakuan oknum dokter yang udah kayak begini gitu kan, nipu masyarakat yang nggak kaleng-kaleng, nggak cuma 1 miliar 2 miliar, ratusan miliar sudah diembat, sedangkan tindakan kalian ini nggak ada, sanksi apapun tidak ada, gitu loh. Masyarakat dikorbankan ya opo. Itu loh. Gimana dengan dokter-dokter yang lain yang mengikuti jejak dia? Itu loh. Ya kan? Ya, itu Doktif paparkan lah. Tak udah. Selanjutnya Doktif kembali. Terus habis gitu saksi-saksi. Nah, yang lucunya lagi pada saat si Suneo memaparkan. Sempet-sempetnya dia maparnya pakai slide, Mambel, presentasi slide. Oke. Itu dia bikin slide di mana ya? Di sel ya? Dia dibikinin itu ya? Hah? Jadi dia persiapkan dengan ini banget gitu. Kayak dari timnya. Jadi deh, dia slide. Dia presentasi timnya lah, begitu pasti dari orang timnya. Ya timnya lah, orang aslinya dia dodol. Orang kuliah aja dia nyuruh orang untuk kerjain tugas. Dia tuh cuma pinter ngomong tok, aslinya otaknya zong. Makanya habis gitu, cuman dia pinter berkata-kata, dia pandai banget berkata-kata, tapi sebenarnya otaknya nggak ada. Makanya dia ijazah juga beli PhD. Udah, terus habis itu di akhir ya. Semua orang juga pada tahu lagi, Bang Hotman juga tahu PhD-nya beli, udah tahu Bang Hotman juga. Nah, terus habis gitu Pizza Hut terakhir delivery dia kan bilang, maksudnya? enggak, PhD yang di HW Universitas Atlantis tuh dia beli sekitar 15.000 apa 18.000 gitu. US dollar. Setahun. Iya, US dollar setahun. Jadi PhD-nya tuh setahun. Ijazahnya beli. Tapi pada saat presentasi di situ PhD-nya nggak ada sih, nggak ada. Okay. PhD-nya nggak dipasang sama dia. Itu kalau ada, dia tahu dia bakalan jadi serangan. Kenapa? Karena di situ majelis hakimnya PhD beneran. Tersinggung dong pasti. Sekarang Doktif tanya, Anda Dokter Erven kalau nggak salah. Dokter Erven, Anda PhD beneran loh. Tersinggung nggak PhD palsu nih dipakai sama si Suneo ini, DRL ini? Nih, dia PhD palsu loh setahun. Anda PhD beneran berapa tahun Anda? Ayo, Dokter Erven. Kalau Doktif bakalan gitu, makanya dia cabut PhD-nya. Gak berani dia pasang PhD-nya di depan kita Karena semua. maksudku gini loh Doktif, PhD dia itu adalah Pizza Hut delivery. Ya nggak bisa orang dia pasang di situ, di barang dagangannya dia, skincare-nya dia. Ini adalah made by Dr. Richard Lee Mars PhD The Prep. Nah, tulis lagi di produknya. Jadi dia kira-kira siapa lah oknum yang menjual itu yang mendapatkan 18.000 US dollar dalam setahun, Dok? Per tahun. Itu oknum nakal mana itu, Dok? Boleh itu kita cungkil, Dok. Boleh itu kita gelitik, Dok. Jangan kita cungkil lah itu, janganlah kita cungkil itu, jangan. Oke. Kita blow on aja lah. Oke, balik lagi. Fokus, kita fokus ya. Kita tutup masalah beli jasa, kita tutup aja deh. Udah anggap aja kita blow on ya. 4,5 habis gitu tahun saya dividah. Lanjut, Dok. Dah. Terus habis gitu endingnya dia bilang begini. Kan Doktif kan bilang bahwa ini si DRL ini sudah melakukan penipuan kepada masyarakat Indonesia, pasiennya di klinik Athena. Oh, Doktif di sini nggak pakai ini loh ya, nggak pakai titik-titik loh. Kalian kalau mau Athena yang udah tutup di Bali.
Aduh Mambel bisa diem gak sih? Kita Oh, iya. fokus dulu Mambel. Kita fokus dulu ya. Jadi dokter bilang di klinik Athena, kita ngomongin pada saat itu kan dokter kan di Palembang datangnya Mambel. Ya kan, dokter datang ke Athena Palembang, dokter bilang klinik Athena Palembang ya, itu dia sudah menipu. Dokter bilangnya kenapa? Karena dia bilang mini stem cell padahal akhirnya dijual sekretum. Nah gitu kan. Nah endingnya si Sunio itu ngaku. Nah, jadi bahwa mini stem cell itu adalah sekretum. Dan itu hanyalah bahasa marketing. Jadi dia itu memang berkelitnya kalau ya memang mini stem cell itu sebenarnya sekretum tapi marketing. Jadi kan sekretum kan modalnya kurang dari 1 juta, Mambel. Jadi jadi dia sebenarnya bermain kata-kata, mengiming-imingkan. Sebenarnya tuh ya 378 nipu juga dok, karena kan stem cell itu paling murah 120 juta. Makanya dia bilang minis dah itu di tag chatnya ada nanti tunjukin chatnya. Iya Kan kalau itu orang yang aneh, maksudku gitu loh. gini kan dok, kalau orang yang paham kan stem cell itu paling murah 120 juta loh dok. Itu murah banget 120, iya. Kalau Paling di Jerman bisa murah. sampai 400 juta. Tuh. Ya makanya kan dokter penasaran gitu loh. Nah ternyata setelah dokter selidikin ternyata oh dia pakai sekretum yang modalnya sebenarnya di bawah 1 juta. Makanya dokter bilang kalau di klinik-klinik yang mewah banget nih guys, mewah, itu biasanya ngecasnya tuh di 3.500.000. Nah si Sunio ini sama kasusnya seperti stiker tomat yang seharusnya di pasaran itu 350.000, produk dia itu dia pasang stiker tomat naik jadi 1.500.000. Dia bilang mengandung tomat putih, nipu. Nah, yang ini pun begitu. Dia bilang ini adalah stem cell dengan jumlah yang kecil. Setelah dokter bongkar ketahuan, dia bilang, oh iya betul, itu adalah sekretum, tapi pakai marketing. Jadi nama marketing yang seharusnya di klinik paling mahal, kita anggaplah kliniknya Athena tuh mewah luar biasa lah, bintang 8 gitu ya. Jadi dia bisa ngecas lah sekretum tuh berlipat-lipat kali. Paling mahal di 3.500.000 dengan modal kurang dari 1 juta. Tapi di klinik Athenanya dia mini stem cell dijual dengan harga 15 juta. It doesn't make sense at all ya. Bener-bener kurang ajar ini orang. Berarti kan orang yang pasien di situ yang ngarepin dia dapat injeksi kalau gitu berarti stem cell dosis kecil bisa deh gue coba-coba dulu deh. Kan gitu. Dia menggunakan nama stem cell itu, gitu kan dok? Nah, iya. Untuk meraup tadi, padahal tidak ada kandungan stem cell di situ dan itu Betul. bukanlah stem cell. Iya betul, benar. Dan sekarang betul, dia ya sudah itu. akui bahwa itu adalah sekretum. 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 Bukan skrotum, lain lagi skrotum, lain sekretum. Kenapa Dokter yakin dan percaya di sini? Karena ada salah satu juga temannya Dokter yakni Dokter Nanang. Yang Itu ikut adalah juga, bidangnya betul. dia. Itu yang buat Dokter ini yakin. Betul. Benar kan dok? Bisa nanti aku betul. gratis 5 kali treatment tempat Dokter Nanang. Kayaknya itu lebih dari 200 deh Mambel. Nggak bisa itu Mambel. Kan Mambel bayaran cuma 200 perak tadi katanya. Nggak bisa Mambel. Itu berapa kali bayaran itu kalau kayak gitu. Itu kerja sampai Mambel, Mbah Buyut, Opa Oma juga bakalan kebayar itu. Ya makanya nggak bisa aku dijadiin BA ini sama Dokter Nanang. Nggak bisa. Tapi mungkin kalau di RG boleh di kliniknya di RG. Boleh mungkin. BA. Atau di Fitz Beauty. Fitz Beauty gimana? Masih buka nggak itu salonnya? Hah? Kan tutup juga itu Fitz Beauty. Hah? Dokter Oki tutup loh Fitz Beauty. Halo? Mambel kok jadi hilang? Fitz Beauty punyanya siapa ya? Ada yang tahu nggak di sini guys? Fitz Beauty punyanya siapa? Hah? Punya orang? Fitz Beauty punyanya siapa? Punya orang sayang. Punya orang dok. Yang bareng sama Dokter Oki tutup. Sepi. Kok punya orang? Punya siapa? Dokter Oki Orang. Oh, yang Dokter tahu Mavitrum Punya orang. sama kakaknya Mambel. Oh, pada tutup juga. Kenapa nggak ada konsumennya? Minum Mambel jamu boleh lah aku kalau besok. jadi kalau mau Mambel ke salonnya sana aja Mambel. Kali aja nanti bisa Aku berapa biasanya kali ke itu pet shop dok. Ke pet shop.
Aku biasanya ke salon-salon hewan sayang, bareng-bareng dengan ini bulldog itu. Aku gitu. Aku kalau nyalon nggak suka kalau manusia di sebelahku. Aku sukanya ada binatang, ada BSH gitu di kananku BSH, di sebelah kiriku ada bulldog. Aku gitu. Oh, jadi kalau pada ke saat dokter. di Ke blok salon. sama, pengen modelnya bloknya sama gitu. Betul. Model bloknya sama. Nanti aku tunjukkan aku selfie mirror bareng dengan bulldog karena sama ada lipatan-lipatan di wajah kami dok. Mirroring. Kata-kata mirroring. Aduh, bener banget ya Allah. Mirroring ya Mambel ya. Hah? Tuh ada Berarti masih kasusnya panjang si lah dia Tante. dok ya. Masih Tapi panjang, Medan masih kayak mana panjang. nunggu SP3 kok lama? Itu kenapa ya? Soalnya FS aja bilang katanya mana buktinya mau SP3 gitu loh dok. Malu-malu ini, malu-malu mau gitu loh, ya kan? Malu-malu mau mereka. Malu-malu mau. Udah. Masa saksi ahli suruh doktif yang bayarin sekarang mereka udah kehabisan dana? Lo yang ngelapor sopo? Terus piye toh? Saya ngelap. Sekente, aduh. Ya kowe ku kan ngelapor. Ya kowe ku lo yang ngedaken. Lah kan mereka Pelapor udah yang kehabisan donatur. menyediakan. Donaturnya udah nggak mau ngasih duit lagi, kan kasusnya nggak bisa naik, ya kan? Kan kasusnya nggak mungkin jadi P21, ya kan? Nah, sementara jaksanya ini juga udah gregetan karena penyidiknya itu nggak ngasih apa perkembangan ke jaksa, karena mereka nggak bisa juga mau ngasih apa permintaan jaksa nggak bisa dipenuhi sama penyidik. Nah, tapi kan dugaannya penyidik udah terima duit. Terus gimana ceritanya ini? Lempar-lemparan, ayo. Masa jaksa aja ya, lucu ini Mambel. Jaksa aja itu bisa-bisanya dikondisikan keluarganya justiper. Untungnya dari Kejaksaan Agung lihat itu. Kejaksaan Agung ngelihat wah ini ada KKN di sini nih, akhirnya dipindah semua. Diperiksa jaksanya. Nah, kalau sekarang jaksanya udah adil, udah fair. Jadi jaksanya melihat, loh, emang justiper di Bea Cukai Kuala Namu Medan ada barang-barangnya dia, sitaannya dia yang mengandung merkuroy. Salahnya dokter di mana? Bahkan ada Silahkan, story, pegang aja. ada juga story penawaran untuk just tip tersebut kan? Ada semua, bahkan rekeningnya, transfernya semua ada lengkap. Makanya jaksanya juga dibilang bego banget nih kalau mau naikin apa nggak dijadikan bully Indonesia Raya. Kalau sampai dijadikan naik ini persidangan nggak mau lah. Gitu. Jadi nggak akan bisa gitu. Iya kan? Si dia justiper dia dapat SP2 HP. Iya makanya kalau misalnya Ya dia mau buktiin butuh aja, saksi ini ada ahli, bukti surat keluar SP2 dulu. HP. Mana surat-surat itu saya? Contoh, ini contoh, Iya. kasih contoh. Iya, saya boleh, Kak, boleh, ya. boleh. Supaya tidak ada pembodohan-pembodohan hanya karena berdasarkan pengakuan, hanya pengakuan itu tidak bisa. Jadi kalau kita misalkan membuat sebuah surat laporan, ya, ini STPL. Ini adalah surat pemberitahuan penanganan perkara. Jelas ini loh Ya. suratnya gitu loh, geng. Itu sudah SP2 HP nih, gitu ceritanya. Iya. Ini. Nah sekarang begini, kenapa kok nggak naik-naik? Dok, saksi ahlinya itu nggak bisa. Kenapa? Karena kehabisan duit. Bisa nggak saksi ahlinya dari dokter aja? Loh, pale lu peang apa ya? Lu yang ngelapor kenapa minta saksi ahli dari gua? Ntar dibilang gua lagi yang Markus. Hah? Itu pelapor lu sediain lah, lu yang ngelapor lu yang sediain saksi ahli lah. Sejak kapan lu yang ngelapor gue sediain saksi ahli? Kalau Kecuali gue pada belain saat gue, sidang apa nanti. belain gue, dibilang apa Markus? Kecuali pada saat sidang nanti dan doktif butuh untuk membela doktif, iya kan? Adalah Nah saksi iya ahli dari pihak betul, doktif. benar. Nah, ya itu kan berarti dari pihaknya doktif ya, kalau dari dia. Ya, lu lah yang ngelapor. Ya apa sih ceritanya? Ya kalau dari pihaknya dokter membela apa? Wong memang faktanya jadi justiper, nggak perlu nanti dibela-bela. Belain sendiri aja ya anak justiper no. Buktinya apa udah jelas? Kenapa kalian penyidik nggak periksa ke Bea Cukai Kuala Namu? Ayo, ternyata Buktinya diperiksa ada emang barang faktanya dia yang justiper. tersita, ada barang dia yang tertahan. Ya mental semua lah, semua Barang udah. apa itu? Gitu. Yang tertahan itu. Iya, itu dicek makanya. Ya Barang kan? justice. Udah ternyata mental semua. Nah itu udah jelas. Apanya terus yang mau dilanjutin case-nya? Orang yang di justiper menggunakan nama dokter. Apa nggak bahaya kalau kayak gitu?
Ayo. Nggak ada BPOM-nya berarti itu kan dok? Ya pasti nggak ada, termasuk yang kemarin juga kan, BPOM menggeledah yang pabrik yang impor itu loh, yang sampai senilai 27 miliar, yang dari apa? Dari macam-macam kosmetik lah apa itu nanti akan dirilis nama-namanya kok, apa-apa aja, karena kan ada pemalsuan juga di situ. Gitu, dipalsuin produknya dari Indonesia, dipalsuin gitu tuh juga banyak. Jadi nggak berani menyebutkan langsung dengan nama, takutnya itu produk yang dipalsukan. Jadi BPOM juga harus hati-hati. Jadi kalau kalian notif lihat kan, kalian komennya pada begini, kok nggak disebutin sih nama-nama brandnya apanya. Nah, takutnya itu barang adalah barang palsu guys, gitu. Jadi butuh penyelidikan lebih lanjut, nggak mungkin gegabah. Soalnya gini loh, kalau BPOM nggak ngerilis itu, dibilangnya nanti BPOM nggak kerja, gitu loh. Tapi kalau udah ngerilis ini, jadi begini, kalian itu masyarakat itu dengan rilis BPOM itu dibuat jadi pinter gitu. Yuk kalian kalau beli barang itu dilihat BPOM-nya. Kemarin juga Doktif bikin fitik soal siapa, Mbak Lita Gading kan Mambel. Mbak Lita Gading itu kan dokter ya, kalau beliau dokter ya, bukan dokter. Beliau dokter tapi anaknya sih dokter sih yang Doktif tahu. Jadi beliau itu dokter tapi beliau mempromosikan, beliau jadi affiliate, dan beliau mempromosikan suplemen itu namanya Biode, dari Biode. Nah, Biode ini udah jelas dirilis dari BPOM kalau tidak ada izin edarnya. Jadi berbahaya banget, isinya nggak tahu isinya cuma gula gami gitu loh. Udah dirilis sama BPOM. Tapi kalau Dokter Lita Gading itu aku lihat nggak tahu nggak ya, apa ya, maksudku gini dok, dia memang apa yang dia pakai kayak dia untuk menyampaikan gitu loh, sekalian dipasang di etalasenya kan. Masalahnya dia bilang dia beli di Amerika, padahal produk tersebut tidak pernah dijual di Amerika, Mambel. Berarti kan dia affiliate murni di situ. Ya dong. Produk itu tidak pernah dijual di Amerika, tapi dia pada saat mempromosikan, ya kan, Mbak Lita Gading ini bilang bahwa dia beli produk ini di Amerika, tetapi sekarang sudah masuk Indonesia. Nah, makanya Doti bilang itu bohong. Kenapa? Karena produk tersebut tidak pernah dijual di Amerika. Produk tersebut dibuat di China. Kalau dia bilang China halal, itu betul, betul, sudah halal, betul, nggak ada masalah, halal. Tapi dia tidak memiliki izin edar BPOM. Nah, yang Notif sesalkan, masa sih sekelas dokter ya mempromosikan produk atau nggak ngecek dulu nih. Misal kalau kita jadi affiliate nih, berarti mempromosikan keranjang kuning, kan pasti Notif cek dulu dong. Ini BPOM nggak, cocok nggak, ini halal apa enggaknya, kan dicek semua, bener nggak Mambel? Betul, Kan selalu betul. begitu. Apalagi dia Cocok adalah nggak? seorang dokter, sudah dokter ya. Nah itu yang disesalkan, betul, disesalkan. Tapi itu masih ada mungkin Notif kan videonya. dulu masih ada. Nah masalahnya kalau sudah di ads, Mambel, udah di ads ini biasanya susah lepas, di take down juga nggak bisa. Kalau sudah di ads sama brandnya. Nah itu Nah gimana kalau itu itu masih nanti? Nah seharusnya dari Mbak Litanya ini yang melaporkan, seharusnya bisa melaporkan, itu harusnya melaporkan ke pihak berwajib, harusnya kasus kayak begitu. Jadi biar dipanggil pihak Biodenya, TikToknya biar dipanggil. Nah masalahnya kan ya mungkin juga affiliate ya, mungkin kan mempromosikan kayak begitu kan juga ada biaya endorsement kayak gitu-gitu. Yang cuman dulu kan beliau juga pernah komal sama Nepos kan Mambel. Dia juga ada ucapan-ucapan yang intinya tidak menyukai kehadiran Doktif. Akhirnya dengan kejadian gini kan mungkin dia nggak suka dengan huru hara lah apa gimana. Tapi kasus yang kayak Biode ini sudah dirilis sama BPOM, sampai detik ini pun dia masih jualan di TikTok Mambel. Terus gimana nggak berisik? Harus diberisikin. Suneo kalau nggak diberisikin nggak akan dia masuk sel. Harus diberisikin. Gitu. Jadi kenapa kok Dotif dengan gayanya yang berisik terus, gayanya gini? Ya karena ini yang terus menerus supaya istilahnya pertama orangnya jerah, ya pelakunya brand juga jerah, terus masyarakat ini terus diingetin. Karena masyarakat Indonesia tuh gampang lupa, terus gampang mudah memaafkan.
gitu. Kalau Merkurai udah rusak lah. Kalau ini gummy isinya gula dijual oleh seorang dokter ya, yang kayaknya dokter itu sebenarnya juga agak kaget waktu pas dia pegang itu, kok dia aku nggak ngecek BPOM-nya nggak ada gitu. Itu kok agak aneh gitu loh. Apa mungkin ya nggak suka kehadiran Doktif tuh, apa mungkin bongkar-bongkar kayak gini. Kaget Doktif pada saat ngelihat kok ada videonya Mbak Rita Gading mempromosikan biode, sementara biode sudah dibilang produk tidak ada izin edar gitu ya kan.